Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Gratis. Bab 4086. Ruoli sedikit mengangguk dan menambahkan, demi keselamatan Anda dan Tuan Fei, ruang tamu kami di kapal benar-benar terisolasi dari kru biasa. Jika Anda dan Tuan Fei perlu naik ke dek, tolong beritahu saya sebelumnya dan saya akan memberitahu kru untuk sementara menghindari daerah itu. Stella berkata dengan penuh terima kasih. Terima kasih, Nona Su, Anda benar-benar terlalu bijaksana. Seperti seharusnya. Ruoli berkata sambil tersenyum, kalian bertiga tolong ikuti aku ke kabin, semua kamar sudah siap untukmu. Kapal kargo yang dikirim Melba ke Suriah ini berukuran 100,000 ton. Dan kapalnya sangat besar, ruang tamu di dalamnya juga sangat luas. Jadi itu cukup untuk mengatur kamar untuk masing-masing dari 3 orang. Ruoli meminta 2 pemuda dari front Cataclysmic untuk mengatur Douglas dan Carl ke kamar mereka. Sementara dia sendiri membawa Stella ke kamar yang disiapkan untuknya. Begitu dia memasuki ruangan, Ruoli menutup pintu di belakangnya dan menunjuk ke 3 ransel besar di ruangan itu, dan berkata kepada Stella. Nona Fei, Tuan Wade menjelaskan bahwa saya menyiapkan beberapa kebutuhan sehari-hari untuk Anda. Dan saya tidak tahu merek mana yang biasanya Anda gunakan. Jadi saya membeli sebanyak mungkin merek terbaik yang bisa saya dapatkan di Orrose Hill. Katanya, dia membuka salah satu tas ransel, di dalam hampir semua kosmetik harian wanita. Selain itu, siapkan juga sikat gigi elektrik, handuk mandi, serta sisir, ikat rambut, dan barang-barang kecil lainnya dengan cermat. Stella berkata dengan penuh terima kasih. Terima kasih banyak, Nona Su, saya tidak menyangka Anda akan sangat berhati-hati. Ruoli tertawa, itu terutama karena Tuan Wade yang memesannya, dia bilang kamu adalah wanita elit. Kamu pasti dimanjakan di siang hari, tiba-tiba kamu harus menempuh perjalanan yang begitu lama di kapal kargo, takut kamu tidak akan beradaptasi. Mengatakan bahwa dia membuka ransel lain, di dalamnya ada beberapa pakaian ganti, terutama t-shirt, celana kasual dan beberapa pakaian dalam baru. Ruoli menjelaskan kepada Stella, Nona Fei, sekarang cuacanya akan terasa seperti musim panas. Cuaca di selatan tidak jauh berbeda dengan musim panas sepanjang tahun. Saat kita menyeberang ke Samudra Hindia, suhunya akan lebih tinggi. Jadi aku menyiapkan untukmu beberapa pakaian musim panas, untuk pakaian dalam, ukurannya mungkin sedikit tidak pasti. Jika tidak cocok, katakan saja. Saya akan mengatur seseorang di Singapura untuk menyiapkan barang-barang setelah kami tiba di Singapura. Kemudian helikopter dikirim ke kapal. Stella tergerak untuk sedikit tersedak saat ini. Di masa lalu, orang-orang di sekitarnya sangat perhatian untuk melayaninya. Tapi itu karena dia masih nyonya keluarga Fei. Sekarang dia telah jatuh pada masa-masa sulit. Tapi fakta bahwa orang-orang Charlie masih bisa begitu perhatian dan sopan padanya benar-benar menyentuh hatinya. Ruoli kemudian membuka tas ketiga dan berkata dengan lembut, Nona Fei, selain pakaian dalam dan celana. Ada juga pembalut dan tampon di sini karena rute kita hanya 20 hari. Jadi saya sudah menyiapkan dosis untuk Anda selama lebih dari seminggu, yang seharusnya cukup. Di sini, Ruoli berkata, di Suriah, saya telah berkomunikasi dengan Joseph, front Cataclysmic sekarang melakukan konstruksi besar. Pangkalannya belum terbentuk, tetapi menurut dia, mereka saat ini menggunakan tenda lapangan top dunia. Pasokan listrik dan air, fasilitas kamar mandi dan pancuran independen, fasilitas AC, semua aspek kondisi seharusnya tidak terlalu sulit. Dan dia sudah mulai mengkoordinir sejumlah rumah kos adat kelas atas dari tanah air. Ketika mereka tiba, kondisinya akan membaik. Stella berkata dengan tergesa-gesa, tidak masalah. Aku bisa menerima syarat apapun yang ada. Mengatakan itu, dia bertanya dengan sedikit malu, ngomong-ngomong, Nona Su, bolehkah saya mengambil kebebasan untuk bertanya? Bagaimana kondisi medis di sana? Saya tidak khawatir tentang hal lain. Saya hanya khawatir tentang kakek saya, dia sudah tua dan telah mengalami banyak rangsangan, saya khawatir sesuatu akan terjadi pada kesehatannya. Ruoli tersenyum tipis dan berkata, jangan khawatir tentang ini, Cataclysmic Front memiliki tim medisnya sendiri. Dan sudah membangun rumah sakit lapangan sementara, bersama dengan ruang resusitasi dan ruang operasi. Itu pasti akan bisa memberi kakekmu perawatan medis yang sangat baik. Itu akan sangat bagus. Stella benar-benar meletakkan hatinya dan berbicara. Tolong, Nona Su,
sampaikan ini kepada Tuan Wade untuk saya. Semua kebaikannya yang luar biasa, saya tidak akan pernah melupakannya. Oke. Ruoli mengangguk dan berkata, Nona Fei, ini sudah malam, kamu harus istirahat sekarang. Kamarku ada di sebelah kananmu, kamar kakekmu ada di sebelah kirimu. Jika Anda butuh sesuatu, jangan ragu untuk menghubungi saya. Dengan itu, dia mengeluarkan walkie-talkie dan menyerahkannya padanya. Nona Fei, walkie-talkie terenkripsi ini hanya dapat menghubungi saya di kapal. Simpan, hubungi saya kapan saja jika Anda memiliki masalah. Bab 4087. Setelah Stella merapikan kamarnya dan duduk di kapal sebentar, dia pergi ke kamar kakeknya, Douglas. Pada saat itu, Carl sedang membantu Douglas merapikan tempat tidurnya. Sementara Douglas sedang duduk di sofa tunggal di kamarnya, menatap langit-langit. Melihat Stella masuk, Carl buru-buru berkata dengan hormat, Nona muda. Stella sedikit mengangguk dan berkata dengan agak meminta maaf. Tuan Yuan, saya minta maaf karena melibatkan Anda saat ini. Aku khawatir kamu tidak akan bisa kembali dalam waktu dekat. Carl menggelengkan kepalanya dan berkata, Nona, tidak perlu terlalu sopan. Tugas saya adalah melindungi Penatua Fei, dimanapun saya berada. Pertama kali saya melihatnya, saya sedang terburu-buru untuk kembali ke divisi. Belum lagi Tony masih hilang, divisi mengirimnya untuk mengambil alih tugasku dan tinggal bersama keluarga Fei. Stella berkata, sekarang aku memikirkannya, kemungkinan Tuan Luo ada di tangan Tuan Muda Wade adalah yang terbesar. Carl mengangguk dan berkata, saya juga berpikir begitu. Saya mendengar bahwa Komandan Tertinggi Front Bencana, Joseph, selalu menganggap keluarga Wade sebagai musuh yang membunuh orang tuanya. Sebelumnya juga terdengar bahwa anak buah Joseph membawa peti mati ke keluarga Wade. Joseph membuat pertunjukan besar, tetapi pada akhirnya diambil di bawah Charlie. Ini menunjukkan bahwa Joseph sama sekali bukan lawan Charlie. Said, Carl menambahkan, rumor mengatakan bahwa Joseph adalah seniman bela diri bintang 8. Jika itu benar, maka Tuan Muda Wade pastilah ahli alam gelap, atau bahkan lebih kuat. Stella mengangguk dan berkata dengan lega, Tuan Yuan tidak perlu terlalu khawatir. Saya melihat bahwa Tuan Muda Wade adalah pria yang tidak akan membenci orang tanpa alasan. Pak. Luo tidak melakukan apapun padanya, jadi saya pikir dia tidak akan benar-benar menyakitinya. Carl menghela nafas, semoga saja begitu. Pada saat ini, Stella menatap kakeknya yang sedikit tertekan, dan berkata, Kakek, apa yang terjadi dengan paman sudah terjadi, kamu tidak boleh memikirkannya dan jangan menjadi depresi. Douglas tersenyum pada dirinya sendiri dan berkata, Stella, karena kamu juga harus melarikan diri ke Timur Tengah. Saya malu menjadi kakek jika saya baru saja meninggal, untukmu, untuk Tuan Yuan. Akan melegakan, pamanmu tidak akan bersikap keras padamu. Douglas berkata dengan ekspresi sedih, sekarang, kalian berdua menemaniku untuk melarikan diri, dia tidak dapat menemukanmu. Dia akan membenci ini, aku menyeret kalian Stella berkata, kakek, kamu tidak boleh berpikir begitu jika kamu benar-benar pergi. Paman tertua tidak akan membiarkan keluarga kita bersenang-senang. Douglas menghela nafas dan berkata dengan penyesalan, mereka mengatakan bahwa pewaris keluarga harus menjadi yang tertua daripada yang termuda. Tetapi jika saya telah melihat melalui tulang belulang anak pemberontak itu sebelumnya, saya tidak akan menjadikannya pewaris keluarga. Ini benar-benar kegagalan terbesar saya dalam hidup. Sebelum saya mati, saya akan meninggalkan surat wasiat kepada Anda, menunjuk keluarga Fei untuk diwarisi oleh Anda. Kalau begitu kamu bisa meminta bantuan Tuan Muda Wade. Selama dia bisa membantumu mengambil kembali keluarga Fei, kamu akan menjadi kepala keluarga Fei. Stella tersenyum tak berdaya dan berkata, kakek, Tuan Muda Wade seharusnya tidak ingin mengacaukan kekacauan ini. Kalau tidak, dia tidak akan mengatur agar kita pergi ke Timur Tengah untuk sementara waktu untuk menghindari angin. Ya. Douglas juga tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, mungkin dia pikir kondisi yang saya tawarkan tidak cukup murah hati. 20% dari aset keluarga Fei, di matanya pasti masih kurang. Mengatakan itu, dia tiba-tiba menjadi cerah, menatap Stella, dan bertanya. Stella, bisakah Tuan Muda Wade itu menikah? Jika dia bersedia membantu, aku akan memberinya seluruh keluarga Fei sebagai mas kawin, dia tidak boleh menolak, kan? Bab 4088. Stella pertama kali tercengang, lalu dia dengan cepat mengerti arti kata-kata kakeknya.
Dan segera berkata dengan agak malu-malu, "Kakek, apa yang kamu bicarakan omong kosong? Tuan muda Wade, dia sudah menikah." "Telah menikah?" Douglas tanpa sadar bertanya, "Putri keluarga mana yang dia nikahi?" Stella berkata, istrinya berasal dari keluarga Wilson di Aurous Hill. Tapi keluarga Wilson hanyalah keluarga yang putus asa di Aurous Hill. Aset tertinggi dari seluruh keluarga hanya lebih dari 100 juta. Dan itu dalam RMB, dan sekarang sudah bangkrut dan dilikuidasi. Douglas dipenuhi dengan keterkejutan dan berkata begitu saja, "Ini. Bagaimana ini mungkin?" Tuan muda dari keluarga Wade yang bergelar cucu dari keluargaan, bagaimana dia bisa menikahi gadis seperti itu dari keluarga miskin? Stella berkata, "Apa sebenarnya situasi di sini? Saya tidak yakin." Tapi Charlie tidak pernah mengungkapkan identitas aslinya kepada istrinya, dan keluarga istrinya tidak tahu identitas aslinya. Dia selalu berpikir bahwa dia adalah menantu yatim piatu. Douglas merenung sejenak dan berkata, "Antara suami dan istri. Mengejutkan bahwa mereka dapat menyembunyikan hal sebesar itu, saya pikir fondasi hubungan mereka tidak cukup kuat. Cepat atau lambat mereka harus bercerai." Stella berkata dengan canggung, "Aku tidak tahu tentang ini." Douglas dengan ringan menghela nafas, berkata kepada Stella, "Stella, sekarang keluarga Fay memiliki perubahan besar ini. Jika tidak ada kekuatan eksternal yang kuat untuk campur tangan, posisi pamanmu tidak tergoyahkan. Dan ketika aku mati, dia tidak akan berbelas kasih padamu, Tuan Muda Wade adalah satu-satunya kesempatanmu untuk membalikkan keadaan." Berbicara tentang ini, Douglas memiliki satu kalimat lagi yang tidak dia katakan. Menurutnya, Charlie bukan hanya satu-satunya kesempatan bagi Stella untuk melakukan flip, tetapi juga satu-satunya kesempatan bagi dirinya untuk melakukan flip. Pil peremajaan Charlie sangat efektif, bahkan jika dia bisa mendapatkan setengahnya, dia bisa hidup lebih lama. Jika Stella benar-benar dapat berkembang bersama Charlie, para leluhur dan cucu akan memiliki waktu untuk membalikkan keadaan. Bukannya Douglas memiliki rasa utilitarianisme yang kuat. Ketika orang mencapai situasi putus asa seperti itu, dia secara alami tidak mau menyerah pada nasib. Selama masih ada nafas tersisa, dia akan tetap menjadikan perputaran itu sebagai tujuan terbesar seumur hidupnya. Stella secara alami juga mengetahui kebenaran ini. Ketika orang bijak dalam kesulitan, hal pertama yang dia pikirkan bukanlah membenci diri sendiri atau membenci diri sendiri. Tetapi bagaimana menemukan cara untuk memecahkan situasi dalam krisis. Stella juga tahu betul bahwa setelah posisi kakeknya direbut oleh paman tertuanya, dia berada dalam dilema. Jika dia tidak pergi ke Timur Tengah dengan kakeknya hari ini, kemudian paman harus bertanya tentang keberadaan kakeknya. Dan intinya dari hati nuraninya tidak akan membiarkan dia mengkhianatinya demi keuntungan. Dan sekarang dia mengikuti kakeknya ke Timur Tengah, juga sama mengendarai harimau melintasi parit buaya. Sejak dia pergi ke Timur Tengah, dia harus menjadi kaki tangan dan musuh di mata paman tertuanya. Saat ini dia tidak dapat menemukannya, dia masih bisa hidup, tetapi jika kakek meninggal dalam 1 atau 2 tahun, apa yang harus dia lakukan? Akankah dia terus bersembunyi, atau hanya membawa mayat kakeknya kembali ke Amerika Serikat? Yang pertama adalah pilihan pecundang, dia secara alami tidak ingin memilih. Tapi yang terakhir adalah risiko yang sangat tinggi. Kemungkinan dia baru saja tiba di Amerika Serikat, dan paman sulungnya mengendalikannya secara langsung. Karena itu, dia merasa masa depannya juga abu-abu. Dalam situasi ini, satu-satunya cara yang bisa dia pikirkan untuk memecahkan krisis adalah melalui Charlie. Sayangnya, Charlie tidak punya niat untuk membantu. Memikirkan hal ini, dia tersenyum pahit dan berkata, "Kakek, tidak ada gunanya membicarakan ini sekarang. Belum lagi Tuan Muda Wade sudah menikah, meskipun dia belum menikah. Saya akan berada di Timur Tengah, sulit bagi saya untuk memiliki kesempatan bertemu dengannya lagi." Douglas juga tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya mengatakan, "Hai, ini pergi ke Timur Tengah, masih tidak tahu apakah saya bisa hidup untuk melihat hari kami pergi." Bab 4089. Pada saat ini, Amerika Serikat New York. Di pusat keuangan, Manhattan, saat itu tengah hari. Di ruang konferensi di lantai atas gedung pencakar langit dengan puluhan lantai, seorang lelaki tua berusia 70-an memaki 7 atau 8 orang. Dia dengan marah bertanya, "Saya benar-benar tidak mengerti mengapa orang yang utuh dikirim ke rumah sakit dan kemudian dia menguap.
Mereka semua sekelompok pecundang sialan. Idiot. Orang yang berbicara adalah putra tertua Douglas, Dawson Fay. Beberapa jam yang lalu, dia baru saja memberitahu ayahnya di telepon berita tentang kenaikannya ke tahta. Dan kata-katanya provokatif, untuk memberi Douglas lebih banyak rangsangan. Sehingga tubuhnya yang sudah goyah bisa runtuh secepat mungkin. Dengan pemahamannya tentang ayahnya, panggilan telepon ini pasti akan memberinya pukulan besar, dan bahkan dapat membunuhnya secara langsung. Oleh karena itu, Dawson membuat orang-orang mengawasi setiap gerakan di Aurous Hill. Dan di pelelangan hari ini, ada agen rahasia yang dia kirim. Setelah pelelangan, agen yang menyamar kembali ke kamar dan segera melaporkan berita itu kepadanya. Setelah mengetahui bahwa pil peremajaan benar-benar dapat menghidupkan kembali orang mati. Dawson pernah sangat senang bahwa dia telah membuat keputusan untuk merebut posisinya. Alasannya adalah begitu lelaki tua itu berhasil mendapatkan pil peremajaan. Diperkirakan dia akan dapat hidup setidaknya 10 hingga 20 tahun lagi di masa depan. Kalau begitu, orang tua itu akan direbus sampai mati. Selain itu, juru lelang juga mengatakan bahwa lelaki tua itu berakhir dalam kondisi serius dan dikirim ke rumah sakit untuk perawatan darurat. Maka Dawson segera mengatur agar mata-matanya di Aurous Hill pergi ke rumah sakit untuk memeriksa kondisi Douglas saat ini. Dia ingin tahu apakah Douglas telah meninggal atau sedang dibangkitkan. Jika dia diresusitasi, dia ingin tahu berapa lama kondisi fisik Douglas akan bertahan. Baginya, sejak dia merebut tahta, selalu ada ketakutan dan kecemasan di hatinya. Jika dia ingin bisa tidur nyenyak setelah hari ini, dia harus menunggu sampai Douglas meninggal sebelum debu mereda. Selama Douglas tidak mati, dia tidak akan memiliki ketenangan pikiran untuk 1 hari. Namun, anak buahnya di Aurous Hill segera memberinya kabar mengejutkan bahwa ayahnya telah menghilang dari rumah sakit pusat Aurous Hill. File rumah sakit menunjukkan bahwa seorang Cina Amerika bernama Douglas Fay telah dirawat di rumah sakit untuk menerima resusitasi karena koma tiba-tiba. Namun, pria tua itu segera terbangun di bawah perawatan dokter. Segera setelah itu, dia tiba-tiba menghilang dari bangsal, dan tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Anak buah Dawson berhasil mendapatkan pengawasan dari seluruh rumah sakit dan menemukan bahwa Carl yang menghancurkan beberapa probe pengawasan di sepanjang jalan dan menghilang. Dengan Douglas dan Stella di titik buta pengawasan. Setelah itu, ketiga orang itu menguap begitu saja dan tidak ada petunjuk yang bisa ditemukan. Berita ini membuat Dawson geram. Makanya barusan ada adegan dia marah sama anak buahnya. Pada saat ini, orang kepercayaan dan penasihat militernya Alfred M.A., yang telah membantunya selama hampir 40 tahun, berkata, "Tuan muda, Carl adalah seniman bela diri bintang 7 dengan kekuatan luar biasa. Dengan dia masuk, sangat sulit bagi kami untuk menemukan petunjuk tentang Tuan Fay dan Nona Stella. Belum lagi kekuatan utama kita ada di Amerika Serikat, dan hanya ada beberapa mata di Aurous Hill. Mereka tidak memiliki kekuatan dan tenaga yang cukup di sana, jadi sulit untuk mengetahui apa yang terjadi di sana." Bab 4090. Dawson mengangguk dan berkata dengan gigi terkatup, "Carl ini benar-benar agak tidak peka terhadap waktu. Apa gunanya mengikuti sisi orang tua sekarang? Mengapa tidak bergegas dan meninggalkan kegelapan demi cahaya?" Alfred buru-buru berkata, "Tuan muda, menurut saya, tugas paling mendesak sekarang adalah mengirim sekelompok tenaga elit. Tidak peduli apa yang pertama-tama harus mencari tahu Tuan Fay dan Nona Stella paling cepat." Dawson berkata dengan wajah muram, "Tuan M.A., saya serahkan masalah ini kepada Anda secara pribadi memilih sekelompok orang. Terbang ke Aurous Hill hari ini, apapun yang terjadi, kita harus menemukannya jika orangnya hidup, atau membawa mayatnya." Alfred bertanya dengan hati-hati, "Tuan muda, jika kita menemukan Tuan Fay dan Nona Stella, haruskah saya mengambil sedikit inisiatif?" Dawson ragu-ragu sejenak dan berkata dengan dingin, "Kamu pergi dan temukan orang-orangnya dulu. Jika situasinya sudah terkendali, maka masukkan mereka ke dalam tahanan rumah. Agar ayahnya tidak meninggalkan Cina sampai dia meninggal. Jika situasinya di luar kendali, maka temukan cara untuk menciptakan kecelakaan." Pada saat ini, di antara beberapa orang, seorang pria paruh-baya berusia awal 50-an berbicara dan bertanya, "Ayah, bagaimana dengan Stella? Jika gadis ini tidak disingkirkan, dia pasti akan menjadi tanggung jawab besar di masa depan." Orang yang berbicara adalah putra tertua Dawson, cucu tertua Douglas,
dan sepupu tertua Stella, Adam Faye. Adam hampir 30 tahun lebih tua dari Stella, dan putranya bahkan 3 tahun lebih tua dari Stella. Sebagai adik bungsu dari generasi Adam, Stella yang awalnya dalam keluarga seperti bulan, disukai oleh semua bintang. Namun nyatanya, itu hanyalah ilusi di bawah kekuatan Douglas. Karena cinta Douglas untuk Stella, semua orang juga menunjukkan cinta dan kasih sayang mereka untuk Stella. Dan banyak orang bahkan memperlakukannya lebih baik daripada Douglas memperlakukannya. Tapi nyatanya, dia sudah lama dibenci banyak orang. Perusahaan sangat tidak senang dengan Stella, selalu merasa bahwa dia biasanya terlalu menonjol dalam keluarga. Tetapi juga dicintai oleh Douglas, selalu mengancam posisinya sebagai putra dan cucu tertua. Apalagi Stella, karena kemampuannya sendiri relatif kuat. Begitu sering secara tidak sengaja, secara tidak langsung mengenai wajah keluarga Faye lainnya. Tidak hanya saudara dan saudari dari generasi yang sama dengan Stella. Sesekali mereka akan dibandingkan dengan Stella oleh Douglas. Dan omong-omong, mereka akan diserang secara sarkastik olehnya. Bahkan putra Adam dan keponakan Stella sering diperingatkan dan didorong oleh Douglas. Karena mereka seumuran dengan Stella tetapi jauh lebih rendah darinya dalam segala hal. Dalam jangka panjang, Stella telah menjadi incaran dalam keluarga ini. Namun, ketika Douglas ada, semua orang dapat menyembunyikan ketidakpuasan ini jauh di dalam hati mereka. Tetapi begitu lelaki tua itu kehilangan kekuatannya, ketidakpuasan semua orang di hati mereka kehilangan satu-satunya pengekangan. Dosen juga merasa bahwa Stella pasti akan berada dalam masalah besar di masa depan. Lelaki tua itu tidak akan hidup lama, tetapi dia baru berusia 20-an. Terlebih lagi, dia adalah satu-satunya anggota keluarga Faye yang bersama Douglas sekarang. Jika lelaki tua itu putus asa dan meninggalkan keinginan untuk memberikan keluarga Faye kepadanya untuk diwarisi, maka itu akan sangat merepotkan. Karena, meskipun dosen sekarang menggunakan rencana darurat tertinggi, dia berhasil menjadi ketua dewan, tetapi ini hanya cara yang masuk akal dan legal untuk mendapatkan kendali atas keluarga Faye. Selama Tuan Faye masih hidup, saham dan asetnya masih atas namanya. Jika lelaki tua itu ingin memberikan saham dan aset ini kepada Stella, maka dia adalah ahli waris yang wajar dan sah. Jika mereka benar-benar membiarkan Stella kembali dengan wasiat, itu akan menjadi masalah besar. Jadi, dosen merenung sejenak, mengangguk, dan berbicara, temukan mereka dan singkirkan mereka semua. Ambil beberapa ahli lagi, termasuk kal itu, jangan pertahankan dia juga. Berbicara tentang ini, dosen memandang putranya, Adam, dan menginstruksikan. Adam, mulai hari ini dan seterusnya, menempatkan keluarga Karl di bawah pengawasan ketat dan melarang mereka meninggalkan negara itu. Kalau gadis itu benar-benar kembali suatu hari nanti, kita punya satu cara darurat lagi.